Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Vina karena sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi konseling ini dan sudah bersedia hadir. Boleh saya tahu kabar Kak Vina? Baik. Baik. Nah, sebelum mulai di sesi konseling ini, saya ingin memberitahu Kak Vina bahwa di sesi konseling ini bersifat rahasia dan saya juga harap Kak Vina bisa terbuka nih dengan saya agar bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Kak Vina. Oke, kita lanjut. Bisa Kak Vina ceritakan bagaimana pola pengasuhan orang tua yang Kak Vina rasakan sejak kecil? Kalau sejak kecil dilihat itu sebenarnya saya lahir dari anak kedua dari 3 bersaudara. Anak kedua dari 3 bersaudara. Ya, tapi saya mengalami fase menjadi anak bungsu selama 8 tahun. Oke, menjadi anak bungsu selama 8 tahun. Setelah 8 tahun, usia saya 8 tahun, baru lahirlah adik saya. Jadi di fase itu saya jadi anak tengah. Dan menurut saya yang saya rasakan adalah dari fase menjadi fase anak kedua, awalnya anak kedua lalu menjadi anak tengah, itu cukup mengalami transisi yang saya cukup harus beradaptasi dengan situasi yang baru ini. Nah, sebenarnya yang saya rasakan dari fase anak kedua adalah bagaimana saya merasakan saya seperti yang diduakan, dalam arti yang prioritas utama selalu anak pertama dulu, baru anak kedua. Fase-fase itu saya rasakan. Jadi seperti contohnya, seperti saat kecil mainan-mainan itu masuknya nunggu dari usulan abang, ya, abang yang dipakarnya di anak pertama tuh mungkin euforia orang tua tuh kayak anak pertama nih pengen beli ini pengen beli itu semua dibeli, tapi di anak kedua nih sepertinya euforianya berkurang gitu. Jadi kayak pada akhirnya mainan-mainan apa segala macam tuh udahlah, masih ada barang abangnya masih bagus-bagus nih, udah pakai punya abangnya gitu kan. Nah, hal itu kayak akhirnya saya kayak mikir, oh ya udah sih, pada akhirnya pas kecil sih ngeliatnya biasa-biasa aja, kayak udah fun, senang-senang aja gitu kan, nggak terlalu mikirin gimana. Tapi memang ya kita berefleksi ketika dewasa melihat hal itu kayak ada dampaknya sih gitu. Ada dampaknya, ngerasa saat itu seperti ya tidak terlalu menjadi prioritas gitu dalam dalam di lingkungan keluarga itu, di anak tuh kayak abang dulu terus saya gitu. Itu salah satu contoh saya. Nah, anak kedua emang merasakan fase di mana kurang menjadi prioritas lah. Tapi tetap ketika saat itu spotlight tuh merasa anak bungsu tuh lebih dikasih spotlight sih memang. Tapi untuk euforia kehadirannya memang anak pertama yang lebih ditunggu gitu kehadirannya. Tapi kan anak bungsu biasa ya lebih ada ininya lah, orang lihat kayak ada spotlight baru lagi lah gitu kan. Nah, fase itu akhirnya terlewati setelah saya umur 8 tahun. 8 tahun selesai, ya, di usia 8 tahun melahirkan adik saya. Dan di fase itu ternyata saya pikir masalahnya enggak begitu, enggak yang gimana-gimana. Jadi ternyata akhirnya saya juga merasakan ada fase yang baru yang saya rasakan ketika menjadi anak tengah. Ya, anak tengah tuh seperti saat itu, saat anak kedua saya spotlightnya dan ya udah aman gitu, kayak udah gitu kan. Dan saat itu merasa kayak saya juga dekat ke ayah dan abang dekat ke ibu. Nah, saya masing-masing memiliki kubu masing-masing gitu kan. Namun ketika menjadi anak tengah yang terjadi, dan saat itu adik saya adalah cewek, perempuan, dan yang terjadi adalah saat itu saya merasa spotlight saya sudah tergantikan ke adik saya perempuan. Abang saya tetap ke ibu saya lebih dekatnya, dan adik saya lebih dekat ke ayah saya. Ayah saya akhirnya dekat gitu kan ke adik karena dia mengecil. Tetap dia ngasih porsi kasih sayangnya, tapi udah tahu karena sensitivitas saya ngerasa ini beda deh, ini udah beda deh, Udah enggak kayak dulu udah gitu kayak ya. kayak dulu. Akhirnya ketika hal itu terjadi, yang saya lakukan adalah saya menarik diri secara perlahan Dari keluarga. Nah, lebih ke menarik diri dan artian kayak saya berusaha untuk, oh ya udah, saya berusaha untuk menyibukkan diri saya sendiri. Saya asik dengan dunia saya sendiri, saya mencoba mencari dunia saya sendiri, saya explore dunia saya sendiri gitu. Saya tidak berusaha yang pada akhirnya kayak udahlah gitu, kayak yang ini udah punya kesini, ayah udah deket ke adik, abang udah deket ke mama, dan saya kayak ya udahlah nggak gitu dekat gimana teman cerita atau kenapa. Itu saya akhirnya pada akhirnya ya udah nggak seterbuka itu gitu. Saat masih kecil, kok saat masih kecil, saat saya dekat dengan ayah tuh
apapun pengen saya ceritain, abis dari ini, abis ngerjain ini di sekolah, lebih abis kegiatan ini di sekolah, pengen ceritain semuanya. Tapi ketika udah merasa kedekatan yang berkurang, saya menarik diri dan berusaha untuk menjadi sosok yang lebih tertutup, lebih kayak masih batasan ke orang lain. Itu sih momen yang menurut saya, dan akhirnya dari hal-hal tersebut memang melahirkan pribadi saya yang seperti dipaksa untuk mandiri, dipaksa untuk dewasa, yang aku masih pengen manja-manja gitu. Aku masih pengen jadi anak kecil yang selalu manja, selalu deket, selalu ngekor ke papa, selalu ini selalu itu. Terus kayaknya ruangnya kok mulai berkurang ya, mulai berkurang sampai akhirnya aku yang memaksa diri aku untuk udah deh, aku mencoba untuk asik dengan dunia aku sendiri. Setelah di rumah tuh udah beda aja gitu situasinya. Akhirnya kalau di rumah pun gak langsung milih untuk keluar rumah main cari kesibukan sendiri, udah gitu. Ya itulah sebenarnya anak kecil, walaupun kelihatannya pengen asik sendiri, dia juga pengen ruang space, masih butuh untuk kasih sayang, masih butuh kasih sayang, masih butuh kasih perhatian, masih butuh diperhatikan. Nah, mungkin itu juga aku kadang suka cari perhatian di luar atau gimana, maksudnya kayak aku suka apa ya, bikin heboh sendiri gitu, untuk mungkin pengen caper ke orang tua mungkin, bagaimana pengen ada aja gitu tingkah aku pas kecil tuh kayak orang bilang mungkin biar diperhatikan, biar orang tua tuh notice, hai aku ada loh, masih loh, kok kalian cuman sayangnya ke ini, sayangnya ke itu, aku masih ada di sini loh gitu. Mungkin simpel itu. Oke, lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari waktu kecil Kak Vina, perhatian seperti apa yang Kak Vina harapkan tapi malah tidak didapatkan oleh Kak Vina gitu? Oke, mungkin yang perhatian yang pengen didapat itu lebih kepada pengen didengar. Karena yang saya bilang tadi, saya sering bikin ulah karena pengen cari perhatian dengan orang tua. Dari situ orang tua tuh mikir saya tuh yang tukang buat ulah, yang tukang rusuh di rumah. Jadi ketika ada masalah tuh pasti langsung kenain ke saya, tanpa mereka mencoba untuk mendengar pendapat saya, menurut aku gimana gitu. Kayak ada kita tuh udah langsung ngambil keputusan, enggak ini salahnya kamu yang salah, pokoknya enggak, kok enggak ada ini lagi, langsung ditutup aja gitu, enggak dikasih ruang untuk bisa ngobrol, komunikasikan hal itu, bahwa enggak ya benar tuh ini, aku tuh enggak salah, aku pengen bilang sebenarnya, tapi enggak dikasih ruang untuk itu. Gitu. Jadi tadi kan Kak Vina ada ngomong tentang pengabaian kan. Nah, apakah yang Kak Vina maksud dengan pengabaian itu lebih ke kurang perhatian emosional atau kurangnya komunikasi atau malah keduanya gitu? Pengabaian, kurangnya perhatian emosional atau kurangnya komunikasi. Mungkin keduanya sih, kurang komunikasi ya juga karena aku sebagai anak sulit juga mau menyampaikan bahwa harusnya kalian nggak gini loh, harusnya kalian kayak gini loh. Kayak sebagai anak tuh sulit lah untuk mengungkapkan hal itu. Lalu perhatian emosional ya itu pasti kurang perhatian emosional sih. Biasanya tuh kalau Kak Pina lagi ngerasa lelah lah, lagi ngerasa capek secara emosional lah. Tapi kan Kak Pina ini udah terbiasa sendiri gitu kan, udah terbiasa ndak minta bantuan sama keluarga ataupun sama orang lain lah gitu kan. Nah jadi tuh Kak Pina bakal ngelakuin apa tuh kalau misalnya lagi capek? Kalau aku dulu sih aku cuma bisa ngomel-ngomel sendiri, cuma bisa ngomong-ngomong sendiri ya. Yang itu pas kecil. Tapi pas udah dewasa, pilihan yang aku ambil adalah ketika ngerilis emosi itu adalah mencoba melampiaskannya ke tulisan. Aku mencoba ngeluapin unek-unek aku lewat tulisan, lewat jurnal. Aku nulis hari ini aku kayaknya lagi kayak gini, aku lagi kayak gini, kenapa ya gitu, kayak aduh, nulis gitu. Dari situ tuh kayak ada perasaan lega, udah cukup gitu. Apa hal positif dalam diri Kak Pina nih menurut Kak Pina justru terbentuk dari pengalaman tersebut gitu? Ya pastinya tuh dari momen-momen pengabaian itu diabaikan, itu memang langsung membentuk diri saya sendiri itu untuk membuat pertahanan diri, kayak oh ya udah, selama saya masih punya diri sendiri saya aman, kemanapun saya mau pergi, melangkah kemanapun, selama saya punya diri sendiri, tanpa orang lain, tanpa siapapun, saya yakin saya aman. Mencoba untuk ya memaksa diri untuk mandiri, ya itu ada positifnya juga. Iya, karena di zaman sekarang pun kalau misalnya susah gak ya, apalagi kan orang ada yang tidak bisa sendiri, harus ada kawan gitu kan. Nah itu kan juga bahaya kan, karena apapun bagaimanapun kita harus bisa mengandalkan diri kita sendiri. Dari situ kayaknya merasa ya lebih
lebih enak ya sih maklumannya tuh nggak ribet gitu. Di pikiran tuh kayak kalau sama orang lain nih ribet lah, ini lah itu lah, kayak kalau dari diri sendiri kan tinggal pergi dah, cabut manapun bebas gitu tanpa ada terikat apapun, udah lebih happy ya sih kalau dengan diri sendiri gitu sih. Oke, setelah dari sesi ini nih, perasaan yang paling Kak Vina sadari tentang Kak Vina sendiri gitu. Yang paling bisa dari tentang saya sendiri itu apa ya, sadar bahwa ternyata saya bisa ngelewatin itu semua dengan apa ya, saya mencoba untuk, saya ada tipikal orang yang perasa, empati saya bilang cukup tinggi karena itu lahir memang dari pengalaman saya, dan itu tuh membuat saya jadi pribadi yang lebih sadar akan sekitar, lebih menyadari sekitar bahwa oh saya ini hidup, saya bernafas, saya masih dikasih Tuhan untuk menjalani hari-hari saya, dan saya mensyukuri setiap langkah yang saya jalani. Ya semuanya yang udah pada akhirnya saya lebih berefleksi dengan diri saya. Oke, mungkin hanya itu saja pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih atas keterbukaan Kak Vina dalam sesi konseling ini. Mungkin kita akan bertemu di lain waktu. Sekian dari saya. Terima kasih.